Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 13 September 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Lebih lagi, firman Tuhan yang menguasai, memimpin hidup kita, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh taat, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu. Bahkan kami rindu Engkau yang membawa kami untuk masuk di dalam kebenaran firman. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang setia kepada setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami pengertian baru, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh berbuah di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana yang Tuhan pakai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kepastian di dalam Ketidakpastian. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 130. Nah saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Nah saudaraku, satu hal yang paling tidak kita sukai di dalam hidup ini adalah menunggu. Terlebih lagi kalau harus menunggu di dalam ketidakpastian. Ibarat berjalan dengan mata tertutup. Situasi yang tak pasti membuat kita tidak bisa mengontrol apa yang bakal terjadi. Entahkah sesuai harapan atau tidak. Kita tidak bisa tahu tanpa melewati masa-masa penantian mendebarkan terlebih dahulu. Saudaraku, di saat semua orang tengah menghadapi ketidakpastian,
baik ketidakpastian akan pekerjaan, ketidakpastian akan pendidikan, ketidakpastian akan bisnis ataupun usaha, ketidakpastian akan masa depan, dan masih banyak lagi ketidakpastian akan hal lainnya. Ketidakpastian ini muncul sejak dikeluarkan kebijakan untuk stay at home, dan sejak dimana semua jenis kegiatan ataupun aktivitas harus dihentikan sementara dan dilakukan di rumah saja. Hal ini tentu memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh penduduk bumi. Semua hal harus tertunda, bahkan banyak perencanaan tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan sebelumnya. Tidak heran, banyak orang mulai dihadapkan dengan ketidakpastian. Saudaraku, dunia menawarkan berbagai bentuk kepastian, tetapi nyatanya semua itu tidak benar-benar menjadi jaminan. Berbeda dengan tawaran sok meyakinkan dari dunia. Mengikut Tuhan seolah justru merupakan tantangan. Terkadang kita ditempatkan pada beragam situasi ketidakpastian yang menegangkan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kepastian itu masih ada. Kepastian bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Allah peduli di dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Saudaraku, Allah memberikan kepastian bahwa Ia memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, hal yang dapat kita selalu pegang sekalipun di tengah ketidakpastian yang mencekam, yaitu dengan bersandar kepada Tuhan, kita pasti akan kuat menghadapi setiap tantangan yang menghadang melalui kondisi saat ini yang sedang terjadi. Banyak hal-hal yang membuat kita mengalami ketidakpastian. Terlebih lagi di dalam setiap kekhawatiran, kegelisahan, dan keluhan-keluhan tentang keadaan. Dan semuanya dapat kita kalahkan di dalam doa dan ucapan syukur. Dan kita percaya semua janji-janji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita khawatir tentang apapun juga. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan yang bekerja, pribadinya yang mengasihi kita, yang peduli kepada kondisi kita. Saudaraku, kepastian itu masih ada. Kepastian berada di dalam tangan Tuhan dan janji-janjinya. Sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, sudah seharusnya kita memegang kepastian dan melihat Allah sebagai batu karang yang teguh, sehingga kita tidak goyah berdiri di atasnya, apapun yang terjadi. Saudara, jika saudara merasa berada di tengah-tengah kegelapan saat ini, kuatkanlah hati saudara. Fajar segera menyingsing, entah di dalam kehidupan sekarang ataupun nanti. Sementara ini, janganlah menyerah, tetapi teruslah berjaga-jaga untuk menantikan pembebasan dari Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia sampai selamanya. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah, dan janji-janjinya tidak pernah mengecewakan. Kiranya kita tidak kehilangan harapan di tengah ketidakpastian saat ini, melainkan kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan yang bersamanya kita memiliki kepastian. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar, saudaraku. Mari kita menguatkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus,
Dialah sumber pengharapan dan tempat kita untuk bersandar di dalam ketidakpastian dunia ini. Mari saudaraku, kita lebih lagi berharap hanya kepada Tuhan saja. Kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar kami rasakan. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa di dalam Engkau ada jawaban, ada janji, ada kepastian, jaminan hidup. Bahkan kekekalan ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau yang menaungi kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas, saudaraku. Have a great day and God bless you all.